Oke, hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang kelihatannya simpel banget. Konser musik anak sekolah. Tapi ternyata di baliknya itu ada cetak biru yang luar biasa detail. Yuk kita bedah resep rahasianya satu persatu. Kita semua pasti pernah lihat kan, anak-anak di panggung main musik, mungkin ada yang false dikit-dikit, tapi seru dan tulus banget kelihatannya. Nah, ternyata di balik penampilan yang kelihatan sederhana itu, ada loh sebuah rencana yang super detail. Dan ini dia nih cetak birunya. Namanya modul ajar. Anggap aja ini buku panduan super lengkap buat guru. Nah, dokumen inilah yang akan jadi pegangan kita untuk ngintip apa sih yang sebenarnya terjadi di kelas musik itu. Ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat dulu cetak biru pertunjukannya. Terus, kita bakal lihat kalau ini ternyata lebih dari sekedar nada. Lalu, kita intip proyek di dalam kelasnya, gimana cara ngukurnya, gimana siswa naik panggung, dan terakhir, kita tarik kesimpulan akhirnya. Sip, langsung aja kita mulai dari bagian pertama. Kita lihat dulu info-info dasarnya biar dapat konteksnya ya. Jadi, ini bukan kelas biasa yang cuma 45 menit loh. Ini tuh sebuah proyek besar dirancang buat 4 jam pelajaran. Judulnya aja udah seru, ayo tampil. Dan ini sasarannya untuk anak-anak kelas 7 SMP. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Siap-siap ya, karena kita bakal lihat kalau kelas musik ini tujuannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar main musik. Kalau dulu kan kelas musik itu tujuannya ya biar bisa main lagu dengan benar, titik. Tapi coba lihat sekarang, beda banget. Modul ini menekankan soal kolaborasi, mikir kritis, sama mandiri. Musik itu cuma jadi alatnya, bukan tujuan akhirnya. Keren ya? Dan ini dia intinya. Tujuan utamanya itu ternyata buat ngebentuk karakter profil pelajar Pancasila. Ini tuh semacam kerangka karakter ideal dari sistem pendidikan kita. Coba lihat aja poin-poinnya. Ada gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Wah, ini bukan lagi kelas musik biasa. Ini mah kelas pengembangan diri lengkap, ambisius banget. Terus, gimana caranya ngejar tujuan segede itu? Jawabannya pakai metode Project Based Learning atau PBL. Gampangnya gini, semua proses belajarnya itu ya lewat satu proyek nyata. Bikin pertunjukan musik. Jadi proyeknya itu bukan ujian akhir, tapi proyek itu adalah pembelajarannya. Keren banget konsepnya. Oke, jadi gimana ide-ide keren tadi diterapin di kelas? Yuk kita masuk ke bagian praktisnya. Nah, alurnya begini. Pertama, mereka analisis dulu, nonton video-video pertunjukan profesional. Terus mereka bentuk kelompok, pilih lagu yang pas sama kemampuan mereka, lalu pastinya latihan. Nah, yang paling penting itu langkah berikutnya. Mereka organisasi panitia sendiri, dan yang terakhir mereka refleksi. Jadi mereka rekam dan nilai sendiri latihan mereka. Belajar dari kesalahan gitu. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling mengejutkan. Cara penilaiannya. Ini bukan cuma soal mainin nadanya bener atau enggak. Coba lihat rubrik penilaian pertama. Yang dinilai itu sikap. Sampai ada poin menghormati guru dan berdoa dengan hikmat. Ini nunjukin kalau karakter dan sopan santun itu dinilai secara resmi, sama pentingnya sama skill main musik. Wow! Lanjut, rubrik kedua soal pengetahuan. Tapi bukan cuma pengetahuan musik loh. Coba perhatiin, ada poin mengetahui tanggung jawab panitia. Jadi, mereka dinilai juga dari pemahaman mereka soal proses ngadain acara itu sendiri. Dan yang ketiga, keterampilan. Tentu ada soal tanggung jawab sama instrumennya. Tapi lihat nih, ada juga soal partisipasi aktif dan bisa bikin proposal acara sederhana. Jadi, skill kerja sama tim dan bikin rencana proyek itu dinilai setara sama jago main musiknya. Nah, bagian ini nunjukin gimana anak-anak ini nggak cuma jadi pemain, tapi mereka benar-benar jadi pemilik proyeknya. Mereka dikasih tanggung jawab yang nyata. Mereka beneran bikin kepanitiaan yang lengkap loh. Ada ketua, bendahara, sekretaris, sampai seksi-seksi macam seksi dana dan perlengkapan. Ini udah kayak tim produksi acara versi mini. Kelasnya berubah jadi organisasi kecil yang jalanin ya mereka sendiri, dari siswa untuk siswa. Dan ini nih, puncaknya. Mereka harus bikin proposal formal. Beneran, kayak yang kita bikin di dunia kerja. Mereka harus mikirin latar belakang, tema, jadwal, bahkan sampai anggaran pemasukan dan pengeluaran. Ini sih pelatihan manajemen proyek dan skill dunia nyata yang super berharga. Oke, setelah kita bongkar semua tadi, apa nih kesimpulannya? Apa pelajaran paling penting dari cetak biru pendidikan yang keren ini?
Ini dia poin utamanya. Pertunjukannya itu sendiri bukan produk akhirnya. Pertunjukan itu cuma proyek yang dipakai untuk membangun siswanya. Jadi hasil akhirnya itu bukan lagu yang dimainin dengan sempurna, tapi siswa yang jadi lebih kompeten, lebih percaya diri, dan lebih bisa kerjasama. Kena banget kan? Dan ini dikonfirmasi langsung sama dokumennya. Di bagian pemahaman bermakna, tujuannya jelas banget tertulis. Mampu melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pementasan. Perhatiin ya, bukan mampu memainkan musik, tapi mampu melakukan kerjasama. Jelas banget fokusnya. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Coba bayangin deh, gimana jadinya kalau semua pelajaran di sekolah itu kayak gini? Kelas sejarah bukan hafalan tanggal, tapi bikin film dokumenter. Kelas biologi bukan hafalin nama Latin, tapi bikin proyek kebun sekolah. Model ini nunjukin sebuah kemungkinan yang, wah, kuat banget untuk masa depan pendidikan kita.